Oke, baik. Ini sudah 12.45 ya, kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Kak. Ya, terdengar. Oke, selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan peserta sekalian ke dalam rangkaian acara webinar yang diselenggarakan kolaborasi antara Tabula, Sehat Jiwa, dan juga Halo Jiwa Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah jauh di topik webinar hari ini, yaitu Children at Risk, Problems and Best Practice, jadi masalah dan praktik baiknya, nanti kita belajar dari rekan-rekan yang sudah terjun langsung di lapangan bertemu dengan anak-anak rentan. Kita belajar langsung dari pakarnya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari rekan-rekan penyelenggara terkait dengan tujuan acara ini tuh sebenarnya apa sih? Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Patricia dari rekan Halo Jiwa. Baik, terima kasih MC. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi webinar kita kali ini yang berjudul Children at Risk, Problems and Best Practices ini berangkat dari topik kaum marginal. Jadi maksudnya adalah ketika kita membahas terkait topik kesehatan mental, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang memiliki sumber daya atau kesempatan untuk memberdayakan kesehatan mental. Secara spesifik, dalam webinar ini kita akan membahas kelompok anak-anak rentan. Nah, harapan kami adalah agar webinar ini mampu menyadarkan dan menginspirasi kita untuk berkarya mewujudkan kesehatan mental untuk semua pihak. Terima kasih. Oke, terima kasih Patricia. Oke, mungkin juga ini adalah salah satu rangkaian ya dari World Mental Health Day ya yang diselenggarakan oleh teman-teman Tabula, Sehat Jiwa, dan juga Halo Jiwa Indonesia. Oke, hari ini di webinar 4 dengan topik Children at Risk, kita kedatangan dua narasumber. Oke. Mas Bintang, sehat Mas Bintang? Alhamdulillah Kak Dewi, apa kabar Kak Dewi? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah saya juga sehat. Oke. Pak Ken, gimana Pak Ken? Sehat Pak Ken? Ya, alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Bintang dan juga Pak Ken atas kesediaannya berbagi cerita di siang hari ini. Oke, padahal weekend ya. Oke, tapi kita masih mau menimba ilmu. Oke. Nah, sebelum saya menyerahkan materinya, ke pemateri, terlebih dahulu ada baiknya kita mengenal dulu pemateri pada siang hari ini. Oke, yang pertama, jadi nanti mekanismenya, materinya akan disampaikan terlebih dahulu secara berurutan. Oke, yang pertama dari Mas Bintang, kemudian selanjutnya dari Pak Ken. Lalu setelah itu baru dibuka sesi tanya jawab. Oke, seperti itu ya mekanisme untuk siang hari ini. Oke, yang pertama kita ada narasumber. Oke, saya bacakan CV-nya ya, teman-teman. Ada Mas Bintang Al-Huda. Mas Bintang ini adalah seseorang yang sudah bekerja secara langsung di lapangan melalui Yayasan Setara. Yayasan Setara ini dia fokusnya pada perlindungan anak. Jadi nanti kita lihat ke Yayasan Setara Mas Bintang bekerjanya seperti apa dan apa saja. Kemudian di Yayasan Setara juga ini banyak Mas Bintang melakukan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama. Seperti fasilitator nasional disiplin positif, fasilitator nasional pencegahan bullying di sekolah, kemudian juga master trainer pendidikan keterampilan hidup, master trainer lingkar remaja, kemudian fasilitator forum anak Jawa Tengah, dan juga pernah menjadi instruktur pengajar praktik, gitu ya Mas Bintang ya. Oke, jadi nanti mungkin lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Mas Bintang sendiri terkait dengan pengalamannya. Lalu materi kedua ada Pak Ken. Oke, Pak Ken Kerta hari ini sudah hadir juga. Oke, pemilik nama lengkap. Oke, Kertaning Tias. Benar ya Pak Ken ya? Oke, alhamdulillah saya nggak salah sebut ya.
Oke, Pak Ken ini seorang petani di Malang, Jawa Timur. Merupakan founder dari Lingkar Sosial Indonesia dan juga pelopor posyandu disabilitas. Dan juga pernah menerima Australia Award 2019. Jadi luar biasa ya pemateri kita hari ini. Nanti kita dengarkan pengalaman-pengalaman beliau yang sudah turun langsung ke lapangan terkait dengan teman-teman anak rentan dan juga disabilitas. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya serahkan materi pertama kepada Mas Bintang. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Bintang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas. Ya, izin Pak Ken mendahului, izin Kak Patricia ya teman-teman Tabula. Selamat datang teman-teman peserta dalam acara webinar ini. Luar biasa sekali. Saya sangat semangat dan sangat bahagia bisa ikut berdiskusi bersama ya dalam konteksnya di siang hari ini terkait sama kesehatan mental. Ya, ini saya akan share screen. Oke, tapi sebelumnya saya akan cek ombak dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh kasih icon buat acara hari ini dong. Boleh love atau jempol, biar kita cek teman-teman kehadiran teman-teman. Wow, terima kasih banyak yang kasih love ini. Oke, boleh di reaction dulu. Ada yang jempol, terima kasih. Terima kasih Kak Arini, Kak Arti. Oke, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Nah, ini bakal seru ini. Saya izin share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat, kawan-kawan? Sudah, Kak Dewi? Oke, lagi sudah. Loading. Oke, sudah. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Kawan-kawan di siang hari ini sesuai dengan tema webinar kali ini, maka saya ingin memberikan judul pada diskusi kali ini adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk anak Indonesia. Ini sesuai banget dengan pembahasan kita siang hari ini, bahkan sampai penting mana, sepenting apa kesehatan mental, bahkan di lagu kita ya, lagu nasional ya, yang dibangun adalah jiwanya dulu, baru kita bangun badannya. Artinya kalau mental kita kuat, mental kita sehat, maka itu akan menghasilkan badan yang kuat pula. Nah, konteksnya adalah upaya Yayasan Setara dalam partisipasi perlindungan anak. Nah, tak kenal maka tak sayang tadi sudah kenalkan oleh Kak Dewi. Nama saya Bintang Ahluda, keseharian di Yayasan Setara yang fokus di perlindungan anak dan penegakan hak anak, kawan-kawan. Selain di isu perlindungan anak, saya juga aktif di dunia kesenian. Ya, nanti kawan-kawan coba kalau ada yang suka baca puisi, juga teater sebagai terapi kesehatan mental atau kesehatan jiwa kita. Nah, saya khususnya di teater. Kenapa saya memilih teater? Ya tadi, ini adalah sebenarnya cara lain saya untuk mengalihkan kesetresan saya dalam bekerja. Mungkin teman-teman punya cara lain ya. Cara saya teater dengan teater dan bergabung dengan kesenian. Moto saya bergerak bersama untuk dunia yang lebih baik. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Kita hanya bisa bergerak bersama sehingga bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Nah, kalau saya mengenalkan kerjaan saya di Yayasan Setara, itu di Jalan Sampangan Baru, kawan-kawan, di Gajah Mungkur, Kota Semarang. Nah, ini mungkin nanti kawan-kawan boleh berkunjung di Instagram, ada di TikTok, atau di Facebook. Nah, kalau Yayasan Setara itu lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya, yang telah bekerja untuk anak jalanan di Semarang sejak 1993. Walaupun sekarang tren isunya bukan hanya di anak jalanan, tetapi beralih ke anak rentan. Kenapa? Karena nanti kita akan cerita ke belakangnya. Lalu 96 mengembangkan rumah singgah anak jalanan sebagai sanggar belajar, itu 96. 97 kita mas-mas saya ya, karena saya generasi keberapa, mas-mas saya bubar karena itu reformasi, karena pernah kawan-kawan suatu ketika Setara itu diindikasi bos gepeng waktu 97, karena itu propaganda kami waktu itu, teman-teman jalanan itu lewat lagu-lagu perjuangan, teman-teman pengamen, lagu-lagu kritikan, baru habis itu 97 agak terlibat di pergerakan, akhirnya dibubarkan dulu, baru 99 pada kumpul nih, lalu mengembangkan mengembangkan layanan khusus bagi anak jalanan, perempuan serta disabilitas.
Lalu melalui sinergitas berbagai pihak, kami mendorong untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jadi kita tidak sendiri. Kebetulan kami bermitra dengan UNICEF. Saat ini juga masih ada 2 program dengan UNICEF. Salah satunya adalah disiplin positif dan Safe4C. Safe4C itu menciptakan lingkungan yang aman ramah bagi anak. Lalu ada dari beberapa dinas, misalnya Kemenaker terkait dengan pekerjaan anak, lalu perlindungan anak itu ada di KPPA atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini nanti kawan-kawan boleh berkunjung di Instagram kami. Nah, karena isunya adalah anak rentan, maka kita akan fokusnya di 3 pembahasan ini, kawan-kawan, di waktu saya. Nanti akan membahas anak kelompok rentan, lalu nanti upaya yayasan setara, lalu sinergitas antara pihak. 3 ini yang menjadi concern diskusi di sesi 1 ya, kawan-kawan ya. Ini kita brainstorming dulu, kawan-kawan. Selalu bilang, wah anak jalanan, anak Indonesia, anak hebat. Sebenarnya anak itu siapa, kawan-kawan? Menurut kawan-kawan, boleh di kolom chat atau sambil saya menyapa kawan-kawan ya, mungkin 1-2 orang ya, nggak apa-apa ya. Saya ingin menyapa mungkin dari Kak Aulianisa atau Resen boleh. Halo, apakah hadir Kak Aulianisa atau Kak Antri? Boleh, atau Kak Arti? Atau di kolom chat boleh ya, kawan-kawan ya. Yuk kita brainstorming dulu. Siapa toh anak sebenarnya? Oke, Kak Aulianisa, silakan. Assalamualaikum Kakak. Anak itu sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua dan diberi tanggung jawab untuk dijaga. Iya, anak itu, terima kasih Kak Aula, luar biasa nih. Anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan ya, yang harus dijaga oleh orang tua ya, dan memiliki tanggung jawab. Terima kasih Kak Aulia. Lalu ini dari Kak Patricia, siapapun yang di bawah usia 18 tahun. Oke, ada lagi kawan-kawan? Ya, jadi anak siapa saja yang di bawah 18 tahun. Kalau yang di atas 18 tahun itu belum anak, bukan anak ya. Kalau bapak punya anak terus gimana tuh? Anaknya Mbah berarti gimana? Anaknya kakek nenek. Oke, saya lanjutkan nih kawan-kawan ya. Iya, terima kasih yang berpartisipasi. Oh, ada lagi ini, coba. Termasuk dalam kandungan. Yes, ditambahi. Iya, benar kawan-kawan. Jadi, karena kita sudah meratifikasi hak anak ya, dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak itu seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Ini yang membedakan dengan negara lain sama-sama mengawansi hak anak, yang membedakan Indonesia berani dengan lantang berbicara termasuk yang ada di dalam kandungan. Maka dari itu Indonesia sangat tidak memperbolehkan atau melarang adanya tindakan aborsi. Jadi anak yang di dalam kandungan itu sudah masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya konsekuensinya adalah pemerintah atau stakeholder wajib hukumnya untuk melindungi juga anak-anak yang ada di dalam kandungan dengan cara apa? Memberi layanan pada ibunya, memberi layanan pada keluarganya agar apa? Anak yang ada di dalam kandungan tetap ditegakkan. Ini memiliki konsekuensi itu. Anak adalah semua generasi muda. Iya, benar, semua generasi muda ya, Kak Maulidia salah satunya. Nah, tadi kawan-kawan berbicara terkait sama anak-anak pada memang itu filosofisnya ya. Tadi ada yang titipan dari Tuhan, anak adalah sebuah generasi muda, mungkin anak adalah penerus generasi bangsa misalnya. Tapi dalam aturan, dalam kaitan sama aturan kawan-kawan, nah diatur oleh Undang-Undang 18 tahun. Jadi kalau kawan-kawan misalnya 17 ya, lalu ulang tahunnya itu hari ini, jam 12 malam nanti lebih 1 detik, maka sudah tidak dilindungi oleh undang-undang. Dianggap dewasa. Nah, ini akan membedakan kawan-kawan antara, nanti karena kita membahas anak rentan ya, antara layanan orang dewasa dan layanan anak-anak yang harus dipenuhi oleh negara. Termasuk undang-undang peradilan. Kalau anak-anak 18 tahun ke bawah itu masih undang-undang peradilan anak, kalau undang-undang ke atas sudah KUHP, jadi sudah berbeda. Itu. Lalu saya lanjutkan,
Nah, ini khusus anak rentan. Setiap orang yang termasuk kelompok rentan atau setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Artinya, kawan-kawan, kalau kita berbicara tentang kerentanan, maka sudah ada undang-undang juga nih yang akan melindungi teman-teman rentan. Walaupun kita masih ambigu ya, rentan itu seperti apa? Nah, itu yang mesti ambigu dan mesti pertanyaan kita. Tapi ini masih beberapa banyak lembaga yang ingin memberikan masukan pada undang-undang ini secara kekhususannya atau kespesifikannya. Mana nih yang dikatakan rentan? Itu. Nah, tapi kalau seumpamanya kita melihat atau membredeli ya kawan-kawan ya, yang dimasuk dengan kelompok rentan ya secara umum ya. Yang pertama adalah orang lanjut usia. Itu masuk dalam kategori masyarakat rentan atau kelompok rentan. Misalnya mbah kita misalnya ya, orang tua kita yang mungkin usianya sudah 60 sampai 70 gitu. Makanya kalau misalnya di bis misalnya dahulukan orang tua dulu misalnya, ini termasuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Anak-anak, jelas anak-anak masuk dalam kelompok rentan. Kenapa 18 tahun? Karena dianggap banyak peneliti dan pakar psikologis 18 tahun itu belum bisa atau belum mampu menimbang logika secara utuh. Sehingga anak-anak atau termasuk kelompok masyarakat rentan. Fakir miskin, jelas ya kawan-kawan ya, fakir miskin, anak telantar misalnya, atau orang yang tidak memiliki sumber daya yang mapan misalnya, itu juga masuk kelompok rentan. Wanita hamil dan disabilitas, nanti disabilitas akan dibahas oleh Kak Ken. Oke. Ini kelompok masyarakat anak rentan kawan-kawan. Nah, sekarang kita lebih mengkerucutkan lagi, siapa toh sebenarnya kelompok anak rentan. Nah, ada beberapa ya kawan-kawan ya, anak yang menjadi kepala keluarga. Jadi ini misalnya anak yang sudah menikah itu banyak. Di Jawa Tengah misalnya, saya berbicara Jawa Tengah itu peringkat 11 nasional. Nah, ini sangat luar biasa perkawinan anak yang ada di Indonesia ini, peringkat 11 dunia malahan ya. Itu juga menjadi concern kita untuk menghentikan perkawinan anak. Selain melanggar hak anak, juga itu sangat melanggar perspektif gender ya. Itu kekerasan terhadap gender itu masuk dalam situ. Ada misalnya anak dalam penderita HIV/AIDS, ini juga menjadi kelompok rentan. Apakah ada Kak Wada di Surakarta itu ada panti atau ada mesnya ya atau pantinya yang untuk teman-teman ada. Anak dengan disabilitas, anak dengan korban kekerasan, anak yang sudah menikah misalnya, terus anak dan pernah hamil misalnya, ini juga menjadi kelompok rentan. Sudah tadi wanita hamil itu kelompok rentan, sekarang anak rentannya berdobel-dobel kawan-kawan. Ini juga menjadi hal yang concern. Stunting yang menjadi fokus nasional sekarang, terus anak yang diasuh lansia. Loh, kenapa Kak anak yang diasuh lansia menjadi kelompok rentan? Jadi kita bayangkan kawan-kawan ketika di desa-desa misalnya ya. Kalau kemarin saya di daerah Wonosobo yang orang tuanya dua-duanya meninggal karena COVID. Lalu anaknya yang masih kecil-kecil diasuh oleh kakek neneknya. Yang kakek neneknya udah usia 70 ke atas. Kita bisa bayangkan kerentanan anak itu ya kawan-kawannya. Orang tuanya meninggal karena COVID, dia diasuh oleh kakek neneknya. Yang usianya 60 ke atas. Lalu pekerjaan anak itu juga menjadi kerentanan. Anak yang diasuh dalam keluarga disabilitas misalnya, orang tuanya disabilitas misalnya, terus anaknya juga menjadi kerentanan. Dua-duanya menjadi kerentanan. Lalu anak yang kembali dari LKSA atau lembaga bahasa gampangnya penjara anak misalnya, itu juga menjadi kerentanan. Anak usia sekolah tidak sekolah, anak yang orang tuanya COVID, atau anak yang positif COVID misalnya. Karena kerentanan juga harus dilihat dari konteks ya kawan-kawan ya, kemungkinan resiko dan resiko selalu berkorelasi dengan faktor-faktor tertentu. Jadi ini adalah faktor-faktor tertentu yang membuat kerentanan anak. Nah, coba kawan-kawan kita refleksikan, kita bayangkan bagaimana kondisi mental mereka atau bagaimana kondisi kesehatan mental mereka. Bagi anak-anak yang saya temui ya, bagi anak-anak yang mungkin di lingkungan
dengan kerentanan khusus ya, di lingkungan keluarga yang oke, maka masih ada tempat anak-anak tersebut untuk berlindung. Tapi bagaimana dengan teman-teman anak-anak yang dalam posisi rentan dan keluarga yang keluarga yang rentan juga, misalnya orang tuanya miskin, pengangguran dan lain-lain. Ini yang menjadi persoalan kita bersama dan tidak bisa diselesaikan oleh satu dua pihak. Maka kita harus bersinergi yang nanti kita akan bahas di belakang. Nah, ini kelompok rentan, kawan-kawan. Nah, kalau kita melihat kawan-kawan dari analisis kasus krisis anak dan keluarga, jadi kalau kita melihat situasi anak rentan ya kawan-kawan ya, kita melihat dari kondisi anak misalnya itu bagaimana tadi ya yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Lalu kapasitas dan situasi pengasuhannya itu bagaimana? Apakah orang tuanya oke dalam mengasuh, ataukah orang tuanya itu tidak ada waktu, lalu interaksi kegiatan sosial di lingkungannya itu lingkungannya bagaimana? Apakah lingkungan merah misalnya? Apakah lingkungan yang dekat dengan kekerasan misalnya? Sebentar, saya bantu mute dulu. Oh, udah. Lalu akses layanan dasarnya bagaimana? Kalau akses layanan dasar ini aja tidak ada, misalnya di desanya atau di kota kabupatennya tidak mumpuni atau tidak masif dalam mendampingi, maka anak-anak akan masuk atau terjebak pada kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Ini anak-anak akan terjebak pada posisi-posisi ini yang ada di kanan. Nafsa, trafficking, kekerasan seksual, anak konflik hukum, anak jalanan. Sehingga pasti akan mendapatkan gangguan hambatan keberfungsian sosial anak tersebut. Dari unsur itu ya, ini analisis kasus-kasus krisis anak dan keluarga ya. Dilihat dari situasi dalam kerentanan tersebut. Tadi yang sudah saya bilang, kalau rentan tetapi keluarganya oke, anak masih punya resiliensi yang tinggi, mungkin dari ibunya, dari ayahnya. Tapi kalau memang kondisi anaknya sudah rentan, kapasitas pengasuhannya jelek, interaksi sosialnya merah, misalnya di daerah lingkungan yang akrab dengan kekerasan, akses dasar layanannya juga gelem-geleman atau mau-mauan kalau misalnya layanan mengakses misalnya, maka anak akan terjebak situ. Coba dibayangkan kawan-kawan, atau di lingkungan sekitar kita, coba kita refleksikan. Anak dalam misalnya ada yang bilang anak ini nakal, anak ini bandel, anak ini mencuri, anak ini melakukan misbehave misalnya. Pasti dalam situasi keluarga yang tidak baik-baik saja. Pasti. Coba kita bisa analisis. Pasti. Siapa aja kawan-kawan kita atau teman-teman kita atau anak-anak kita melakukan misbehave atau perlakuan salah, misalnya kelakuan salah misalnya, pasti dalam situasi keluarga yang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang menjadi analisis kasus krisis anak-anak dan keluarga. Lalu sebetulnya kawan-kawan, kalau kita melihat populasi anak ya dan kerentanan secara teoritis, ada 3 resiko. Resiko rendah nih ya. Resiko rendah itu anak normal. Kita ibaratkan semua anak itu anak rentan. Entah anak orang kaya, anak orang miskin, atau anak keluarga bahagia atau tidak bahagia, semua anak adalah anak rentan. Resikonya pun berbeda. Resikonya umum atau rendah. Itu anak biasa, anak normal. Seperti alhamdulillah keluarga saya misalnya ya, atau keluarga teman-teman misalnya di sini yang punya orang tua yang bahagia, keluarga yang cukuplah, akses kemana-mana mudah, ini keluarga resiko rentan atau resiko umum atau rendah. Lalu naik tingkat lagi, step lagi, ada resiko medium. Bagaimana kita melihat resiko medium dalam anak-anak? Anak-anak yang misalnya keluarga miskin. Jadi keluarga miskin misalnya kita bayangkan ya, keluarga miskin kota yang saya juga beberapa mendampingi di kampung-kampung Semarang. Sudah miskin, sekolah di swasta, anaknya banyak, lalu kebetulan rumahnya ngontrak.
Coba bayangkan, apakah itu anak-anak itu tidak memiliki resiko yang lumayan? Maka dari itu dalam spesifikasi ketingkatan resiko itu resiko medium. Ada juga yang resiko tinggi. Dan anak resiko tinggi itu anak-anak miskin yang misalnya memiliki banyak banyak kerentanan. Misalnya gini, sudah miskin tadi ya, sudah miskin dia tidak sekolah. Lalu orang tuanya broken misalnya, bercerai misalnya. Nah, ini resikonya atau kerentanannya kan ada banyak nih, sudah miskin, tidak sekolah, orang tuanya bercerai misalnya. Lalu ada lagi misalnya resiko tinggi, anak HIV AIDS misalnya. Sudah HIV AIDS, dia tidak sekolah juga, misalnya dia mengurung di kamarnya misalnya. Anak keluarga bermasalah kompleks misalnya, tadi ya anak perceraian misalnya, miskin dan lain-lain, disabilitas misalnya. Nah, ini anak-anak yang memiliki resiko tinggi. Lalu ada puncaknya ada di insiden KTA, kekerasan terhadap anak misalnya. Jadi ini yang harus kita tangani, insiden KTA, yaitu anak-anak korban ya, anak-anak korban kekerasan, trafficking, terlantar. Nah ini. Nah kalau kawan-kawan resiko ini tidak kita bergerak bersama dalam pengurangan resiko, maka dipastikan anak-anak akan masuk dalam insiden KTA, yaitu kekerasan terhadap anak tadi ya, entah terjebak pada pekerja anak, perkawinan anak, anak berhadapan hukum, anak korban kekerasan, pekerja seksual anak misalnya. Karena apa? Karena menangani kawan-kawan kalau perspektif perlindungan anak, menangani itu jauh lebih tenaganya lebih luar biasa dan waktunya lebih lama daripada mencegah. Maka dari itu upaya-upaya yang harus dilakukan adalah meminimalisir adanya resiko-resiko ini sehingga anak-anak tidak masuk dalam insiden KTA itu. Itu untuk kerentanan. Nah, upaya-upaya yang dikembangkan oleh Yayasan Setara, kawan-kawan, ada beberapa. Promosi perlindungan anak ke berbagai kampung dan keluarga yang diidentifikasi sebagai basis tempat tinggal kelompok anak rentan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, kota itu pasti ada daerah-daerah yang itu tertinggal. Nah itu daerah-daerah itu gampang kita akses dan gampang kita lihat. Tinggal mau nggak kita untuk care, peduli terhadap kampung tersebut. Sehingga upaya kita, Yayasan Setara, masuk dalam kampung-kampung yang berbasis masyarakat, berbasis tempat ya, dan kelompok rentan, dan memberikan edukasi pada orang tua, perangkat, dan remaja di situ. Terakhir kami mengedukasi atau mendampingi teman-teman, kalau teman-teman ingat, penggusuran di Tambakrejo, di Semarang Utara. Nah, di situ. Jadi kita segera merespon dan masuk ke dalam kelompok-kelompok rentan berbasis masyarakat atau berbasis tempat. Yang kedua, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa, organisasi, dan pengusaha untuk turun melakukan pencegahan kekerasan, penelantaran eksploitasi, perlakuan salah, serta respon awal untuk atau jika terjadi kasus. Jadi kami membuka layanan ya, respon kalau misalnya ada yang melaporkan ke kami membantu mendampingi dan merujukkan ke layanan pemerintah, karena kami sadar bahwa tugas kewajiban sudah menjadi kewajiban negara yang membuka layanan, dan kami hanya melakukan pendampingan dan merujukkan sampai kasus tersebut close. Lalu mendorong anak untuk menjadi pelopor dan pelapor ini juga penting ya, kawan-kawan ya. Jadi bagaimana remaja itu kita berdayakan untuk ayo berani melapor, yuk berani melaporkan kekerasan, melaporkan situasi-situasi yang tidak beres mungkin di lingkungannya. Lalu pelopor itu sebagai agen of change ya kawan-kawan ya, agen perubahan. Lalu terakhir kita mengadvokasi pemerintah untuk mengembangkan layanan perlindungan anak. Jadi bersama UNICEF, Yayasan Setara mengadvokasi peraturan-peraturan misalnya Perda penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di Jawa Tengah, lalu terkait layanan penanganan yang ada di DP3A misalnya. Ini upaya yang dikembangkan oleh Yayasan Setara.
Nah, kalau kita melihat kawan-kawan masalah kerentanan anak dan solusinya, sebenarnya solusinya sudah ada semua. Masalah anak yang multidimensi, yaitu menyangkut multi aspek kehidupan, tidak ada lembaga tunggal yang memiliki mandat melayani semua aspek dalam kehidupan kesos anak, urusan multi-unsur. Semua sumber solusi itu sebenarnya sudah ada. Mau ngomongkan apa kawan-kawan? Ngomongkan kesehatan itu Dinkes, ngomongkan pendidikan itu Disdik, ngomongkan perlindungan itu PA, DP3A, ngomongkan tentang kemiskinan itu Dinsos, ngomongkan tentang keluarga bermasalah itu ada Puspaga, ya. Terus ada LSM misalnya. Administrasi ngomong ke akte kelahiran, identitas itu ada Dukcapil. Tapi persoalannya apa kawan-kawan? Persoalannya adalah sumber masalah itu solusi itu ada, tetapi tidak ada upaya kolaborasi kawan-kawan. Nah, harusnya di pemerintah itu ada upaya kolaborasi dari Dinsos, Dinas PPA, Dinas Kestra, PPT, LSM, Kemenak, TPKS, Toga, dan Thomas. Jadi masalah kesejahteraan anak tentang kesehatan, pendidikan, hukum, sosial, pengasuhan, pendidikan itu sudah ada solusinya. Tinggal ada teamwork untuk berkolaborasi. Karena apa? Kasus anak tidak bisa diselesaikan oleh satu unsur saja. Misalnya tadi anak miskin ya. Siapa yang bisa masuk di sana? Oh, dinsosnya untuk membantu kesejahteraannya. Oh, dinas pendidikannya, dilihat pendidikannya bagaimana anak tersebut. Lalu dilihat lagi psikologisnya misalnya ada di PA atau di Sakti Peksos misalnya. Nah, tidak bisa satu anak diselesaikan oleh satu unsur doang. Maka harus kolaborasi dari setiap unsur, yaitu sumber solusi ini, kawan-kawan. Nah, Yayasan Setara bersama UNICEF membuat role model itu di 2017. Namanya Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Bahasa kerennya kata Pak Jokowi One Stop Service. Ini hanya di berbagai kota, masih menjadi pilot project. Yaitu fokus utamanya untuk upaya pengurangan tingkat kerentanan anak terhadap ancaman dan dampak merugikan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan penelantaran. Kuncinya adalah kecepatan dan ketepatan merespon dan melayani anak dan keluarga yang rentan ya mengalami guncangan dan krisis keberpersunyian sosial. Lalu ketepatan identifikasi kelompok anak rentan dan permasalahan spesifik. 3. Integrasi penyelenggaraan layanan pengurangan risiko dan oleh multi aktor. Strateginya adalah kolaborasi terstruktur lintas OPD dan lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah. Jadi ini ada di Semarang, Surakarta, ada di 111 ya, Sragen, Wonosobo. Jadi ketika teman-teman ada anak rentan misalnya, butuh healing atau butuh pendampingan psikologis misalnya, atau butuh membuat akte dan akses pendidikan, masuk aja ke layanan PKSAI. Karena di layanan PKSAI nanti akan melingkan di dinas-dinas terkait. Jadi one stop service. Banyak kan sekarang kan teman-teman sudah susah, anak-anak miskin kota. Mau ngurus akte aja dioncalkan ke sana, kocalkan ke sini, ke RT, RW, kelurahan dan lain-lain. Itu tidak praktis. Nah, PKS ini hadir untuk one stop service pada masyarakat atau anak-anak rentan. Ini kalau di Semarang itu ada di dekat Dinsos ya. Lalu apa yang bisa kita perbuat kawan-kawan? Saya dan teman-teman apa yang bisa kita perbuat? Ada 2 saja sebenarnya. Simple, care, peduli terhadap anak rentan, sama report, laporkan jika terjadi pelanggaran anak. Kalau 2 itu kita sama-sama menegakkan, maka insya Allah kita sama-sama bergerak bersama untuk menuju Indonesia lebih baik. Banyakkan orang-orang iba, tetapi tidak care. Oh ya, kasihan ya, anak itu ya miskin ya. Hanya sebatas kasihan, tapi belum pada tahap care. Kalau sudah kasihan ya berarti kita care-nya bagaimana, menolongnya. Dengan cara apa misalnya? Ya dengan cara bisa yang kita bisa lakukan.
lalu laporkan jika terjadi pelanggaran hak anak. Itu sih kawan-kawan yang bisa saya diskusikan. Kekurangannya mohon maaf, karena saya yakin kawan-kawan juga memiliki pengalaman empiris sendiri terkait tentang gerakan-gerakan atau berbuat kebaikan ya. Nanti kita saling sharing aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Dewi. Baik, terima kasih banyak Mas Bintang atas pemaparannya yang sudah sangat luar biasa ya teman-teman, kita belajar terkait dengan tadi ya, anak rentan itu seperti apa. Nah, lebih lanjut, ini masih terkait dengan anak rentan, kita juga belajar dari Pak Ken. Mungkin bisa dibantu dulu teman-teman Halo Jiwa untuk share screen-nya. Ini kita masih berbicara terkait dengan anak rentan ya, teman-teman. Kita belajar di sini dari Pak Ken terkait dengan konteks di desa inklusi seperti apa bagi anak rentan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ken. Ya, terima kasih kawan-kawan Takbula, kawan-kawan Halo Sehat, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Juga terima kasih kepada Mas Bintang. Jadi saya nyimak sangat menarik materinya, dan materi ini juga akan nyambung dengan materinya Mas Bintang. Jadi terkait dengan solusi dari perlindungan anak rentan, yang mana di sini kami gambarkan sebagai sebuah desa inklusi ya. Yang ini kami terapkan di Kabupaten Malang dan juga berkembang di Kabupaten Pasuruan. Oke, sebelumnya kembali memperkenalkan, saya Ken Gerta, seorang petani di Kabupaten Malang yang hari-hari juga bersama kawan-kawan difabel untuk kegiatan pemberdayaan, juga melakukan beberapa advokasi kebijakan untuk memastikan perlindungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas, termasuk bagi anak-anak dengan disabilitas. Yang mana kami menangani masalah disabilitas ini adalah sebenarnya merupakan katalisator bagi persoalan-persoalan lainnya, termasuk anak rentan selain dari anak dengan disabilitas. Nah, sebelum masuk ke dalam diskusi, di sini perlu kami sampaikan tentang apa sih itu desa inklusi dan mengapa menjadi rumah bagi anak rentan. Jadi desa inklusi ini maupun kelurahan inklusi kalau di perkotaan adalah desa atau kelurahan yang mengakomodir hak dan kepentingan serta kebutuhan seluruh warganya tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini juga terkait dengan hak dari anak-anak rentan yang memerlukan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, next. Mengingatkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bintang, jadi kita perlu mengetahui dulu apa sih itu anak rentan. Yang pertama adalah anak dengan disabilitas, kemudian anak termasuk anak yang memiliki orang tua disabilitas, kemudian anak dalam kelompok minoritas, misalnya keyakinan tertentu, kemudian anak terlantar, anak dalam dampak stigma penyakit dan sosial, misalnya anaknya orang dengan gangguan jiwa, atau anak yang mengalami AIDS, atau mungkin anak yang mengalami kusta dan sebagainya, serta anak-anak pada umumnya, termasuk anak dengan anak yang sudah menikah dan sebagainya, anak dengan dari orang yang menikah dini dan sebagainya. Itu sudah dijabarkan oleh Mas Bintang. Yang mana seluruh anak rentan ini sudah diatur dalam undangan merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, next. Nah, ini beberapa regulasi atau perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Ini masih sebagian ya, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang juga
mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak dengan disabilitas, serta terkait dengan desa inklusi yang mengatur seluruh kebutuhan masyarakat. Ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Yang mana ini sesungguhnya bukan hanya sebatas perundangan atau regulasi, tetapi ini memerlukan tanggung jawab dan peran pemerintah untuk diimplementasikan. Namun bagaimana realitas dari peran pemerintah atau tanggung jawab itu, kita bisa coba menengok data anak rentan dalam angka dalam slide berikutnya. Next. Ya. Ini mengambil data dari Kemensos. Ada data DTKS dan SIGNG tahun 2020 masih terdapat 67.368 anak terlantar. Kemudian Litbang Kompas tahun 2010 menyebutkan ada 1.600 sekian anak terinfeksi HIV. Lalu anak-anak dengan kasus kusta ini ada 9.061 kasus kusta baru, di mana 9,14% ini adalah anak-anak, yang mana mereka tentu dalam pergaulan sehari-hari ataupun di sekolah mengalami stigma dan mengalami berbagai diskriminasi dari lingkungan dan pelayanan lainnya. Kemudian secara umum dasarnya adalah riset kesehatan Kemenkes tahun 2018 terdapat 3,3% anak mengalami disabilitas. Namun ini adalah data yang diambil dari web pemerintah, yang mana persoalan data ini juga masih menyimpan berbagai persoalan, karena kami yang bergerak di desa juga masih melihat beberapa desa dengan anak-anak disabilitas namun belum terdata. Artinya data yang tersaji saat ini masih perlu di-upgrade untuk ditingkatkan kevalitannya. Selanjutnya, nah, terkait dengan persoalan anak rentan, ini sedikit dari berbagai persoalan yang tadi sudah dijabarkan, sudah dianalisis oleh Mas Bintang. Jadi ada persoalan anak rentan itu seperti kita lihat sendiri dalam kesehariannya, terutama di kota-kota besar, adanya pembiaran anak jalanan. Mengapa ada istilah pembiaran? Ya karena memang mereka dibiarkan. Layanan pemerintah belum mampu untuk mengakomodir atau menyelesaikan semua persoalan, termasuk juga dukungan dari komunitas atau LSM, yang mana di sini memang memerlukan sinergitas supaya anak jalanan ini bisa diatasi. Kemudian juga masih terjadi diskriminasi layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas dan anak dengan penyakit berstigma tinggi, seperti yang kami dampingi di Pasuruan, misalnya ada kusta, kemudian ada HIV/AIDS dan masalah mental dan sebagainya. Bagaimana bentuk diskriminasi layanan kesehatan bagi anak disabilitas? Ini bisa ambil contoh misalnya ketika anak terlahir dengan kelainan atau dengan disabilitas pada tangannya, misalnya, ini seharusnya sejak dini segera mendapatkan terapi fisik. Atau anak-anak dengan hambatan berbicara, ini juga seharusnya sejak awal mendapatkan layanan terapi bicara misalnya. Gitu. Nah, tapi layanan yang saya sebut tadi, terapi-terapi terkait dengan kebutuhan disabilitas ini hanya ada di rumah sakit dan berbayar. Sementara tidak semua desa ini dekat dengan rumah sakit. Kadang di dalam satu kabupaten hanya ada satu atau beberapa, sehingga mereka yang tinggal di pelosok-pelosok ini kesulitan mengakses layanan kesehatan. Ini salah satu bentuk bagaimana anak-anak rentan, dalam hal ini anak dengan disabilitas, ini mengalami hambatan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga masih melihat bagaimana tebang pilih perlindungan anak. Ketika ada kasus anak jenderal misalnya, dibandingkan dengan anak petani atau anak supporter bola, nah ini juga masih ada perbedaan pelayanan, yang mana ini juga menjadi PR, termasuk di dalam web ini mungkin nanti bisa dijadikan sebuah kolaborasi lebih lanjut. Dan kemudian anak-anak juga mengalami resiko kesehatan jiwa, di mana dalam pengamatan kami sepanjang tahun 2020
2022 terhadap 83 penyandang disabilitas anggota Posyandu disabilitas di Kabupaten Malang. Rata-rata anak-anak ini mengalami persoalan konsep diri. Jadi mereka tidak bisa optimal menemukan jati dirinya, tidak bisa optimal untuk mengembangkan bakat menari dan sebagainya. Dan di sini tertulis ada Posyandu disabilitas ini merupakan layanan kesehatan berbasis kebutuhan disabilitas yang merupakan produk dari desa atau program inklusi. Nanti akan dibahas dalam slide selanjutnya. Next. Oke, kemudian kalau kita menengok survei nasional morbiditas psikiatri Pemerintah Inggris sepanjang tahun 2017 terdapat 7.461 penyandang disabilitas usia 16 hingga 65 tahun. Di mana data ini sekira 1 dari 250 orang di masa itu memiliki keinginan dan pernah melakukan percobaan bunuh diri. Kemudian bagaimana dengan data disabilitas di Indonesia? Ini bisa jadi lebih tinggi dan bisa jadi lebih rendah. Ini saya belum ada update untuk informasinya. Next. Oke. Dari berbagai macam persoalan tadi yang dialami oleh anak-anak rentan, termasuk anak disabilitas, dan juga sebenarnya pemerintah juga sudah mengundangkan serta menetapkan regulasi untuk melindunginya. Akan tapi dalam realitasnya memang belum semua bisa terimplementasi, belum semua bisa dilaksanakan, sehingga di sini memerlukan peran serta masyarakat. Karena kalau kita bicara tentang perlindungan negara, di dalam negara itu ada pemerintah dan ada masyarakat, termasuk diantaranya kita yang hadir pada webinar pada hari ini. Peran masyarakat ini kami melakukan berbagai advokasi kebijakan, yaitu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya kebijakan itu berpihak kepada anak-anak rentan, termasuk anak disabilitas. Seperti tadi saya sampaikan di awal, bagaimana anak-anak disabilitas ini mengalami pengabaian layanan kesehatan sejak awal, sehingga mereka mengalami kontraktur atau kondisinya semakin parah dan sebagainya. Oleh karena itu kami berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, ini kami namakan sebagai advokasi kebijakan, supaya pemerintah itu memperhatikan kesehatan anak disabilitas sejak dini. Kemudian kita juga melakukan pendidikan dan penyadaran masyarakat, termasuk salah satu bentuknya adalah mengikuti webinar semacam ini atau mendukung penuh. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan beberapa media massa, kemudian menggunakan medsos secara optimal dan sebagainya, serta melakukan pengorganisasian masyarakat. Ini di setiap desa kami bentuk kelompok-kelompok inklusi yang mana di dalamnya termuat keanggotaan meliputi masyarakat, kemudian penyandang disabilitas serta pemerintah desa. Kemudian sinergitas ini juga sangat diperlukan untuk melakukan advokasi yang lebih baik bagi anak-anak rentan. Next. Ya. Lalu bagaimana praktek perlindungan anak rentan? Jadi pastinya seperti apa sih kami dari Lengsos tadi untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak rentan atau anak disabilitas. Ini yang pertama adalah kami mengembangkan desa-desa inklusi tematik di Kabupaten Malang. Ini mohon maaf ini enggak oke ya. Oke ya, jadi yang pertama kami mengembangkan desa-desa inklusi tematik di Kabupaten Malang. Ini juga sudah merambah ke Kabupaten Pasuruan dan beberapa tempat lainnya. Di mana desa inklusi ini merupakan jaminan bagi kelompok rentan yang ada di dalamnya, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Ya, desa inklusi ini merupakan desa yang mengakomodir hak semua orang tanpa terkecuali, termasuk anak-anak rentan di dalamnya. Nah, desa inklusi tematik ini selain di Kabupaten Malang, dengan ini kami juga kembangkan di Kabupaten Pasuruan. Nah, jadi Pasuruan ini merupakan wilayah nomor 4 se-Indonesia dengan angka kusta tertinggi.
Jadi perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara peringkat 3 warganya, jumlah warganya mengalami kusta. Karena itu dibentuklah desa inklusi di Pasir di sana. Kemudian kami juga mengembangkan layanan posyandu disabilitas. Ini di mana saat ini sudah melayani sekitar 250 penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Di antaranya terdapat 83 anak-anak disabilitas yang ada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kemudian selanjutnya terkait dengan apa sih desa atau kelurahan inklusi yang tadi saya sebut merupakan jaminan bagi anak-anak rentan terhadap perlindungannya. Ini slide sebelumnya, Pak. Yang pertama adalah kesetaraan akses kepada layanan umum. Jadi ketika kita bicara desa inklusi, ini juga harus terdapat kesetaraan akses pada layanan umum. Ketika anak-anak pada umumnya bisa mengakses layanan kesehatan, posyandu misalnya, maka anak-anak disabilitas juga harus bisa mengakses layanan itu. Namun yang terjadi adalah anak-anak dengan disabilitas itu belum bisa tertangani oleh posyandu balita, sehingga ia harus menuju rumah sakit. Nah, dalam hal ini desa inklusi kemudian mengembangkan sebuah layanan kesehatan yang namanya posyandu disabilitas supaya bisa menangani anak-anak dengan disabilitas dan orang difabel pada umumnya. Yang kedua, adanya data kelompok rentan yang up to date. Jadi kalau kita melihat profil desa itu sangat lengkap, ya. Dimulai dari jumlah pegawai negeri, jumlah petani, bahkan jumlah kerbau, jumlah pohon jati misalnya, atau jumlah berapa hektar sawah dan sebagainya, ini sangat lengkap. Tetapi jumlah kelompok rentan ini kerap kali belum kita temukan. Misalnya jumlah berapa anak dengan disabilitas, atau mungkin berapa jumlah anak dari orang yang menjalani pernikahan dini dan sebagainya. Nah, ini harus ada data yang up to date yang memuat data kelompok rentan. Kemudian di dalam desa inklusi juga harus ada pelibatan kelompok rentan dalam musyawarah atau musyawarah desa atau kelurahan, sehingga kebutuhan atau kepentingan kelompok-kelompok rentan ini bisa terakomodir dalam rencana kebijakan pemerintah serta mendapatkan anggaran pada setiap tahunnya. Kemudian ada organisasi bagi kelompok rentan yang setara dengan kelembagaan lain di desa. Nah, ini khususnya dengan disabilitas, kami mengembangkan kelompok inklusi disabilitas yang beranggotakan disabilitas, masyarakat umum, dan perangkat desa. Ini kemudian di-SK-kan oleh Kades atau Lurah, sehingga apa? Kelompok rentan ini setara dengan PKK, setara dengan Karang Taruna, sehingga dalam setiap musrenbang, dalam setiap rencana anggaran kebijakan desa atau kelurahan, mereka selalu dilibatkan. Kemudian adanya pemberdayaan kelompok rentan secara inklusif. Jadi kelompok rentan tadi yang sudah kita organisir dalam sebuah organisasi ini juga berkolaborasi akhirnya dengan PKK, dengan Karang Taruna, dengan RTRU dan sebagainya, serta terakhir adalah adanya regulasi. Ini misalnya adanya peraturan desa inklusi atau adanya SK bagi posyandu disabilitas. Ini terkait bagaimana desa inklusi atau kelurahan inklusi ini memastikan adanya perlindungan bagi kelompok rentan termasuk anak-anak. Next. Selanjutnya, nah, desa inklusi yang kami kembangkan ini tematik sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Jadi kalau kawan-kawan mungkin suatu saat nanti akan berkunjung ke Malang, nanti bisa melihat bagaimana sebuah desa mencanangkan desa inklusi ramah disabilitas anak, perempuan, dan lansia. Ini biasanya terkait dengan kebutuhan desa atau minat kepala desa atau lurah setempat. Jadi kita apapun caranya, inklusivitas itu kita dorong ke dalam sistem pemerintahan. Lalu kita juga berusaha memberikan kontribusi bahwa adanya program inklusi ini nanti bukan hanya berdampak pada kawan-kawan disabilitas atau kelompok rentan, tapi juga memberikan manfaat bagi pemerintah desa setempat. Kita juga mengembangkan desa wisata inklusi. Jadi kalau sebuah desa itu memuat potensi wisata, ya kita adakan pendekatan
bagaimana supaya wisata itu inklusi. Kalau wisatanya sudah inklusi, nanti segala fasilitas wisata di situ juga akan memperhatikan aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, lansia, dan sebagainya. Kemudian tematik lainnya adalah desa inklusi bebas kusta. Jadi memang tidak mudah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sekalipun itu sudah diundangkan. Karena soal pemahaman, kalau kita bicara dengan pemerintah desa atau kecamatan atau kabupaten, mungkin ketika kita bicara inklusi, pikiran mereka itu sudah disabilitas, padahal tidak. Inklusi itu mencakup keseluruhan. Dan pendekatan kami adalah sesuai dengan kepentingan pemerintah setempat, misalnya di Pasuruan, karena di situ angka kusta tinggi nomor 4 se-Indonesia. Nah, kita dekatkan dengan dinas kesehatan, dengan kecamatan, dan juga pemerintah desa setempat untuk mengembangkan desa inklusi bebas kusta. Kemudian terkait dengan layanan kesehatan yang bisa sebutkan bahwa anak-anak disabilitas ini sejak awal tidak diperhatikan kesehatannya karena mereka harus terapi di rumah sakit dan berbayar. Ini kami bentuk posyandu disabilitas. Ini adalah layanan yang real bagi anak-anak disabilitas di tingkat desa ataupun kelurahan. Anak posyandu disabilitas ini adalah merupakan sinergitas lintas sektor. Di situ ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, ada dinas pemberdayaan masyarakat desa, ada puskesmas, ada pemerintah desa, dan ada rumah sakit. Jadi posyandu disabilitas ini adalah pelayanan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan yang berbasis kebutuhan ragam disabilitas. Di mana di sini ada berbagai macam terapi disabilitas seperti fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, konseling, parenting, dan sebagainya. Yang mana tadi sebelumnya layanan ini hanya ada di rumah sakit dan berbayar. Ini sudah ada di tingkat desa. Jadi monggo kawan-kawan, mungkin ada ruang waktu bisa berkunjung ke posyandu disabilitas yang sudah kami kembangkan di beberapa desa di Kabupaten Malang. Dan terakhir adalah tentang kelompok inklusi disabilitas. Tadi sudah sempat saya singgung di awal bahwa kelompok ini beranggotakan disabilitas, kemudian masyarakat yang peduli, serta perangkat desa. Posyandu disabilitas dan kelompok inklusi disabilitas ini juga diesiakan oleh Kades atau lurah, sehingga mereka berhak ikut rapat-rapat desa, berhak ikut musren bakdes, dan berhak ikut menyusun RKP atau rencana kebijakan pemerintah. Sehingga apa? Mereka terdanai setiap tahunnya. Ini adalah jaminan yang pasti melalui advokasi kebijakan yang kami lakukan. Next. Oke, nah posyandu disabilitas, saya ulangi lagi bahwa ini adalah layanan kesehatan berbasis kebutuhan ragam disabilitas. Di situ ada terapi fisik, terapi bicara dan okupasi, ada konseling parenting gratis, dan ini ada antar jemput. Jadi bagaimana teman-teman disabilitas ini, anak-anak disabilitas ini, dari rumah menuju posyandu ini ada antar jemputnya. Bisa menggunakan ambulan desa. Bisa kita join dengan Palang Merah Indonesia, join dengan Badan Zakat, kemudian bisa juga join dengan relawan ambulan yang banyak tersebar. Ini artinya kegiatan posyandu ini benar-benar sebuah sinergitas lintas sektor untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak rentan khususnya di bidang kesehatan. Kemudian layanan ini yang tadinya hanya ada di rumah sakit dan berbayar, ini sudah tidak lagi harus ke sana, tapi cukup di tingkat desa. Dan tidak harus memiliki KTP dan BPJS. Ini yang unik ya. Jadi ketika sebelumnya apapun layanannya di negeri ini tentu memerlukan KTP dan BPJS untuk bidang kesehatan. Tetapi di desa ini tidak. Ketika mereka kita layani di tingkat desa, ketahuan nggak ada KTP ya kita buatkan. Sehingga punya KTP, itu maksudnya. Kemudian ketika perlu rujukan dan perlu BPJS, dia tidak punya BPJS dan tidak mampu, ya kita bantu untuk menguruskannya. Artinya apa? Kegiatan posyandu ini selain mendukung administrasi kependudukan juga mendukung sistem JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Next. Oke, jadi di sini ada solusi yang kami sampaikan tentang bagaimana sih realnya perlindungan anak rentan. Yang pertama adalah adanya posyandu disabilitas. Di sini ada sinergitas lintas sektor, ada pemerintah desa, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada relawan, ambulan, ada PKK, ada RT dan RW. Jadi seluruh lini masyarakat di tingkat desa ini
berkolaborasi untuk membantu posyandu disabilitas termasuk rumah sakit terdekat. Kemudian desa inklusi, ini juga merupakan kolaborasi dari pemerintah desa, DPMD, Dinas Kesehatan, Dinsos, serta kelompok masyarakat. Ada juga kelompok inklusi disabilitas, tadi sudah kami terangkan, ini juga melibatkan Pemdes, juga perusahaan swasta, serta universitas. Dan terakhir adalah edukasi, ini adalah kolaborasi yang didukung oleh keluarga dan lingkungan serta media massa. Selanjutnya. Ya, next. Oke, jadi inti dari penjabaran kami terkait dengan desa inklusi sebagai rumah bagi anak rentan adalah memastikan perlindungan anak rentan dimulai dari desa atau kelurahan. Ini sebenarnya juga terkait dengan pengalaman kami yang sudah pernah mencoba untuk melakukan advokasi melalui dinas, melalui Pemkab, melalui Pemprov dan sebagainya, tetapi yang efektif adalah kita melakukan perlindungan terhadap anak rentan dimulai dari desa dan kelurahan, karena mereka yang memiliki cakupan wilayah terkecil, kemudian mereka juga punya kebijakan lokal serta mereka juga memiliki anggaran. Oke, demikian penjelasan singkat dari kami bagaimana kami melakukan realisasi terhadap perlindungan anak rentan melalui kebijakan di tingkat desa dan kelurahan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan selamat sore. Oke, sore. Terima kasih banyak Pak Ken atas pemaparannya. Oke, luar biasa ya teman-teman sekalian. Kita sudah mendengarkan 2 materi langsung dari pakarnya nih, ya, terkait dengan problems dan praktis untuk anak rentan. Nah, sekarang untuk sesi selanjutnya, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oke, ini juga sudah ada beberapa ya di kolom chat yang muncul beberapa pertanyaan. Untuk sesi pertama, tanya jawab, saya buka untuk 3 pertanyaan ya, teman-teman. Oke, ini ada dari Patricia. Patricia mau langsung bertanya? Atau saya bacakan? Langsung aja ya. Iya, oke. Silakan Patricia. Semoga ini juga ya suara hujannya nggak mengganggu. Karena di sini cukup buruk. Ya, jadi ini pertanyaan buat Pak Bintang dulu. Terima kasih ya Pak atas materinya. Jadi tadi itu ada salah satu strategi pemberdayaan anak yang saya lihat itu terkait gimana mendorong anak biar dia juga bisa jadi agent of change, bisa jadi pelapor kasus-kasus kekerasan terhadap. Tapi yang saya pelajari, kasus kekerasan terhadap anak itu kan adalah sebenarnya bentuk timpang kekuasaan gitu. Kayak anak-anak itu selalu yang lebih lemah, makanya rentan sama kekerasan. Jadi gimana ya kita bisa membuat anak merasa aman, mereka paham kalau ada pihak yang siap membantu dan berpihak pada anak itu sendiri. Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, terima kasih Kak Patria, Kak Patricia ya. Ya, memang salah satu tantangannya adalah bagaimana memantik atau mendorong anak-anak itu berani melapor. Karena kebanyakan ya ini fakta bahwa misalnya perilaku bullying atau orang yang dibullying itu tidak berani melapor ya. Apalagi orang-orang yang memiliki terjadi kekerasan seksual, apalagi itu orang dewasa saja jarang berani melapor, apalagi anak-anak. Nah, yang kedua, strategi yang digunakan oleh Yayasan Setara adalah yang kawan-kawan gerak adalah membuat semua semua remaja itu menjadi teman. Kalau di Jawa Tengah ada Joko Kontrol, Mbak. Walaupun misalnya 90% remaja itu melapornya ke teman, nanti yang temannya aja yang melaporkan. Jadi seperti itu. Kalau di Jawa Tengah itu ada Joko Kontrol. Jadi semua itu menjadi teman sebaya, terus
ada aplikasi namanya Jogo Konco ID, itu nanti dalamnya adalah bisa curhat apa saja di dalam aplikasi itu dan membaca pengetahuan apa saja. Nah, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang semuanya, makanya yang perlu ditegaskan ke anak-anak, pelapor itu bukan hanya melaporkan diri sendiri, tetapi bagaimana melaporkan keadaan di sekitar, bagaimana melaporkan kondisi temannya yang mendapatkan kekerasan. Selain itu, juga jangan diartikan melapor itu hanya sebagai kasus, melaporkan hal baik yang dilakukan gubernur, melakukan hal baik yang dilakukan oleh teman-teman itu sebagai pelapor juga. Jadi seperti itu. Itu sih Kak Patricia. Oke, gimana Patricia? Oke. Nah, ini pertanyaan keduanya Kak Patricia yang untuk Pak Ken. Kak Patricia, satu lagi, mohon maaf, ini lupa. Oke, silakan. Diri anak menjadi pelaku ya. Nah, ini yang bisa dilihat perspektif kita, baik anak pelaku adalah korban. Itu juga perspektif. Karena apa? Karena tidak ada dasar anak-anak melakukan sesuatu karena tidak ada sebab. Bisa jadi dia melihat orang tuanya, bisa jadi dia belajar dengan lingkungan sekitarnya, bisa jadi dia mendengar dari teman-temannya. Karena children see, children do. Anak melihat pasti anak melakukan. Itu kenapa banyak sekali peneliti bahwa usia anak itu kematangan perasaan dan logikanya itu belum matang benar, sehingga umur 18 tahun itu masih dianggap usia anak. Nah itu makanya ini yang menjadi walaupun kita geteng ya kadang-kadang ya jujur sebagai manusia, ketika ada anak tawuran misalnya, ada anak kelitih di Jogja, kadang-kadang kita sebel dan ingin membabi buta menghukumi anak tersebut. Ini ada di media sosial, saya pernah dihujat oleh netizen dikira pelaku begal, pelindung begal. Karena apa? Saya tidak melindungi anak-anak saat itu, kondisinya foto-fotonya di-share di Mixmar atau di Facebook anak-anak pelaku. Saya hanya melindungi harkat dan martabat anak tersebut, bukan anak juga manusia. Orang dewasa pun jika pelaku bisa juga itu melanggar harkat dan martabat anak orang tersebut. Sehingga ini dia nih pendamping begal lah, ini enggak. Anak tetap ada mekanisme hukum peradilannya sendiri. Yang harus ditegakkan atau yang harus kita bela adalah hak-hak anak tersebut dalam kasus peradilannya. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Bukan membela tindakannya, itu tetap salah. Misalnya anak begal, anak kita itu salah. Tetapi kita membela untuk penegakan hak anak tersebut dalam kasus hukum. Ini berlaku juga untuk orang dewasa. Kadang-kadang kita sebagai orang pelaku itu kan juga manusia, siapapun orang anak atau dewasa lah. Maka yang perlu kita benahi adalah tindakan, bukan hak dia bagi manusia, itu baik dewasa dan sebagai anak-anak. Terima kasih Kak Patricia. Ini merespon aja yang di kolom chat tadi ada terkait sama silakan ke Pak Ken, mohon maaf. Ya. Silakan Pak Ken, ada yang mau disampaikan Pak Ken. Ya, oke. Ini pertanyaan dari siapa yang mau dijawab? Oke, dari Patricia, Pak Ken, ada di kolom chat terkait dengan. Oke, Patricia mungkin bisa disampaikan langsung, Patricia. Ya, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ken atas materinya. Jadi setelah saya lihat ada begitu banyak proyek yang sudah dijalankan, saya penasaran bagaimana pandangan masyarakat di desa tersebut terhadap kesehatan mental. Kayak apakah mereka masih lekat dengan stigma-stigma kesehatan mental, misalnya kerasukan setan atau dikutuk dan sebagainya itu, Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Patricia ya. Jadi desa inklusi ini merupakan proses. Jadi bukan bentuk di mana ketika kita masuk ke dalam desa inklusi ini akan melihat semuanya inklusi secara sempurna. Belum, tapi inklusi adalah sebuah proses. Jadi masih terdapat juga orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa gangguan jiwa atau kesehatan mental ini terkait dengan santet,
kemudian kemasukan setan dan sebagainya. Dan kami juga masih menemui itu, bahkan juga menangani hal itu. Jadi saya ini selain penggerak posyandu juga kadang-kadang merasa jadi kayak dukun gitu. Ya orang datang gitu kan, Pak, anak saya tolong Pak, disembuhin Pak gitu. Itu juga masih ada. Jadi bagaimana akhirnya kami di situ mencoba mengarahkan untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi posyandu disabilitas ini juga memberikan layanan edukasi masyarakat, di mana kami melakukan sosialisasi di setiap desa itu dengan 3 materi. Ini ada materi deteksi dini gangguan jiwa yang pertama. Jadi karena mengapa demikian? Karena selama ini orang datang ke rumah sakit jiwa atau orang berobat itu sudah dalam keadaan terlambat, sudah terlanjur ngamuk atau merusak apa, menyerang orang dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan deteksi dini gangguan jiwa. Ini materi yang kami berikan kepada masyarakat setempat. Kemudian kita juga memberikan materi tentang alur rujukan ODGJ. Karena sebenarnya di dalam pemerintahan ini sudah diatur bagaimana sih pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Bahkan termasuk kalau di Jawa Timur ini ada Pergub, saya lupa nyatet tadi Pergub nomor berapa, yang mana ini juga melayani orang tanpa identitas untuk kesehatannya. Itu kan. Jadi ini adalah sebuah layanan di luar skema JKN juga ada. Tapi karena kurang sosialisasi, ini akhirnya juga tidak bisa diakses oleh masyarakat atau oleh pemerintah desa. Akhirnya kami juga melakukan sosialisasi tentang alur rujukan. Kemudian juga sosialisasi tentang pemberdayaan teman-teman yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi posyandu disabilitas ini merupakan upgrade dari posyandu jiwa dan juga posyandu balita serta posyandu pada umumnya. Bedanya adalah posyandu disabilitas ini lebih luas pengembangannya, meliputi penanganan seluruh ragam disabilitas termasuk kesehatan mental atau disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, di sini kita adakan pertemuan posyandu ini 1 bulan sekali di balai desa tempatnya, di mana ini juga kita mendatangkan psikiater ataupun psikolog untuk membantu teman-teman melakukan konseling ataupun parenting bagi orang tua dengan anak disabilitas. Jadi tetap di mana kita masih berada saat ini, sekalipun di desa inklusi juga masih terdapat fenomena-fenomena bagaimana orang beranggapan bahwa kesehatan mental ini terkait dengan kerasukan setan, disandap orang dan sebagainya. Maka sebuah pengalaman yang sebenarnya memprihatinkan tapi juga lucu bagi saya adalah kadang-kadang saya ini sebagai pelopor posyandu disabilitas juga campur-campur dianggap dukun dan sebagainya. Karena dianggap bisa nyembuhin. Akhirnya tetap kami arahkan ke puskesmas, kami hubungkan dengan PJ penanggung jawab program jiwa di puskesmas, kemudian dibantu rujukan ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, nanti masuknya ke posyandu disabilitas ini untuk perawatan atau rehabilitasi sosial. Begitu, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Ken atas tanggapannya. Luar biasa. Selanjutnya penanya kedua saya serahkan ke Mbak Yulia. Mbak Yulia, silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya dengan Kakak Bintang dan dengan Pak Ken. Kakak Bintang, perkenalkan saya Mita. Saya kebetulan dari saya ASN di Provinsi DKI dan saya sangat tertarik terkait dengan kelompok rentan dan memang kebetulan dalam hal ini sedang membuat kebijakan terkait dengan kelompok rentan tersebut. Ada beberapa pertanyaan untuk Kakak Bintang. Yang pertama, tadi saya lihat di slide-nya, itu ada keterangan kelompok rentan itu bisa menjadi pelapor dan pelopor. Tadi kan yang konteksnya pelapor kan sudah dijelaskan ya dengan pertanyaan dari penanya pertama dengan Patricia kalau nggak salah ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah konteks pelopor ini, bagaimana maksudnya dan mekanismenya seperti apa? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di slide di paparannya Mas Bintang juga ada menjelaskan
Kalau di kita tuh kolaborasi, kalau itu kan sinergitas ya. Kalau nggak salah apa namanya Kakak minta menjelaskan ada dari Dinsol, Dinas PPPA ya, Dinas Pendidikan, Kesra, PPT LSM, terus termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Kementerian Agama, LPKS dan sebagainya. Yang saya mau ini kita sebagai ini aja Pak namanya diskusi, sepertinya ada yang kelupaan, dan ini memang satu hal yang penting sebenarnya instansi pemerintah, yaitu Kemenkumham. Kementerian Hukum dan HAM itu yang karena dalam aturan segala sesuatu permasalahan kan memang harusnya diwanjantahkan dengan suatu peraturan ya, dan di mana itu harus ada harmonisasi dan segala macam, itu fasilitasi segala macam itu juga dari Kemenkumham gitu. Dalam hal ini apa namanya BPHN Kemenkumham untuk kebijakan-kebijakan yang mau akan dituangkan di dalam suatu peraturan daerah maupun peraturan gubernur gitu sih ya apa namanya Kak Bintang. Terus yang saya tanyakan juga berikutnya, ini juga ada slide di paparannya Kak Bintang, ada keterangan laporkan jika ada pelanggaran hak anak gitu. Nah saya mau apa namanya mau bertanya lebih dalam terkait hal ini. Bagaimana menurut Kak Bintang bentuk laporannya itu seperti apa gitu, dan apa dari subjeknya atau ada mekanismenya seperti apa, karena ini sangat menarik dalam apabila dituangkan dalam suatu kebijakan peraturan perundang-undangan ya gitu. Dan saya juga mau tanyakan bagaimana jika anak yang rentan itu melakukan pelanggaran gitu, kelompok rentan, dalam hal ini saya konteksnya keterhadap anak ya gitu, dia melakukan pelanggaran, bagaimana mekanisme yang baiknya. Terus saya sih ada kepikiran apakah ini sekali lagi ini juga kita sharing gitu, restoratif justice itu bagaimana, apakah bisa diterapkan dalam suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok rentan, dalam hal ini adalah anak gitu. Itu aja sih 3 itu. Dan untuk Pak Ken, saya mau menanggapi aja. Tadi kan Pak Ken ada bilang peraturan saya mau ngasih informasi juga Pak. Emang saya tadi sempat lihat di JDH Jawa Timur, ini cukup lengkap, dia ada perda, ada pergub terkait dengan disabilitas, dan termasuk juga penyelenggaraan untuk bantuan hukum, dia sangat-sangat detail. Dan yang tadi Pak Ken sebutkan peraturan gubernur itu kalau nggak salah sih nomor 6 tahun 2011 ya, Pak Ken, tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi Provinsi Jawa Timur itu sih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Mita. Silahkan Mas Bintang dan Pak Ken. Ya, terima kasih Bu Yulia atas tanggapannya. Ya, benar tadi saya menanggapi dulu yang Kemenkumham itu juga harus, karena kurang ya, karena semua lembaga layanan itu harus juga bersinergi, karena Kemenkumham nanti bisa terkait sama urusan anak-anak terkait sama pelanggaran HAM pada anak, itu kan banyak ya. Terima kasih. Tapi ada tantangannya sih Bu. Kalau di daerah, memang di daerah ya ini ya, ada beberapa yang masih terkait ego sektoral ya, itu juga menjadi tantangan kita bersama. Saya yakin bukan ego sektoral, tetapi ada aturan-aturan yang mungkin tidak bisa tumpang tindih tupoksi. Nah itu untuk teman-teman dinas, makanya ini yang menjadi upaya besar kita bersama, bagaimana menjahit kolaborasi antar dinas dan tidak saling menumpang tindih tupoksi, sehingga layanan terhadap anak itu bisa one stop service. Ini impian kita bersama ya, untuk layanan terhadap anak one stop service itu. Oke, terkait sama tadi restorasi justice ya, memang kalau semuanya kita lihat fenomena-fenomena kasus anak ya, yang pelakunya itu anak, itu juga banyak sekali. Misalnya ada kemarin misalnya terakhir yang ada di daerah Kota Jawa Tengah, misalnya mengaborsi misalnya, itu bagaimana itu. Lalu anak-anak yang misalnya kedapatan mencuri. Nah, kalau di Undang-Undang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu memang wajib hukumnya untuk anak diversi dulu.
di RJ, namanya diversi. Selama itu tidak berat, di bawah 9 tahun masa hukumannya. Apa itu diversi? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu adalah penanganan di luar kasus keadilan, penanganan atau mediasi secara gampangnya ya di luar peradilan. Nah, jadi biasanya yang hadir di situ misalnya Bintang ini anak di diversi karena kedapatan Bintang itu mencuri, maka didatangkan misalnya di desa dulu sebelum ke dinaikkan menjadi BAP. Mengundang kepala desa, Babin Kamtibnas dan lain menyelesaikan persoalan saya. Terus nanti solusinya bagaimana? Nah, itu wajib. Tetapi kalau seumpamanya memang harus di pengadilan atau masuk ke LKSA, itu setahu saya maksimal hukuman 9 sampai 9 tahun 10 tahun penjara. Itu untuk anak-anak. Pengalaman kami mendampingi anak-anak yang masuk dalam kriminalitas waktu itu mencuri dan membunuh ojol ya untuk mengambil mobilnya. Yang saya itu akhirnya dikira pelindung begal. Padahal faktanya ya memang proses peradilan tetap harus ditegakkan dan anak-anak juga dibina di LKSA 9 tahun maksimal hukuman 9 tahun 10 tahun. Tetapi ya tadi hak dia menjadi anak misalnya karena ada aturannya misalnya penyidik itu tidak boleh memakai seragam. Lalu LP-nya juga harus dipisahkan dengan LP dewasa misalnya. Nah, itu juga harus ditegakkan juga. Karena faktanya waktu saya ngajar di LP Ngalian itu di Semarang, LP Dompani yang dulu belum dipisah, anak-anak belajar malah dengan orang-orang dewasa itu dan malah lebih hebat di situ. Itu menjadi evaluasi kita, akhirnya kita memberikan masukan dipisah ya sekarang sudah ada sendiri di daerah Solo itu LP untuk anak-anak. Itu sih Bu Julia terkait restoratif justice. Siapapun anak itu entah itu anak tadi ya kondisi umum atau anak medium risk atau risiko sedang itu harus diutamakan restoratif justice. Sehingga nanti Kak Bintang. Ya. Oh iya. Terkait dengan tadi diversi itu ya istilahnya itu kalau tadi saya sambil searching googling itu tindak pidananya maksudnya tindak pidana ringan. Kalau 9 sampai 10 itu kan udah tindak pidana dianggapnya berat ya. Jadi tindak pidananya harus hanya berupa pelanggaran, artinya pelanggaran itu kan di bawah 1 tahun. Nah, kalau di sini keterangannya malah kurungan paling lama 3 bulan gitu, dan tindak pidananya tanpa korban. Atau delik satunya lagi nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai umum minimum provinsi setempat. Saya nggak ngerti itu. Betul. Cuma kalau konteks itu di bawah 9-10 tahun tadi yang saya sampaikan juga sebetulnya harus wajib didiversi dulu. Nah nanti kalau misalnya tindakan tadi yang saya katakan mencuri, hal-hal yang misalnya tidak begitu berat, maka didiversi itu harus gitu. Walaupun tindakan pidana yang besar pun atau berat pun diversi dulu harus menjadi ketentuan dulu, walaupun nanti akhirnya diversi kalah tetap nggak apa-apa misalnya, tapi itu menjadi kewajiban dulu sebelum masuk ke peradilan itu. Kebanyakan itu kan memang makanya ya, nah proses diversi itu akhirnya kalau orang yang tidak paham menganggap bahwa diversi itu melegalkan tindakan anak, misbehavior anak. Padahal di dalam diversi itu ada tindak lanjutnya, yaitu kerja-kerja juga dari Peksos misalnya. Misalnya kesepakatan dalam diversi itu, misalnya anak dimaafkan dan kasus selesai, tetapi ada konsekuensi logis terhadap anak tersebut yang harus dikawal. Yaitu misalnya berkelakuan baik misalnya dalam 3 bulan atau 6 bulan belajar berkelakuan baik. Kalau melakukan keberulangan nanti akan dihitung lagi. Diversi akan 3 kali biasanya. Biasanya 3 kali masih misalnya yang baru aja saya tangani mencuri, mengulangi lagi, mencuri, mengulangi lagi, mencuri, mengulangi lagi untuk kebaikan bagi anak, berarti itu harus dinaikkan agar belajar juga. Nah itu keberlanjutan. Tapi apakah layanan saat setelah diversi itu berjalan atau tidak, itu yang harus kita refleksikan bareng-bareng. Karena banyak sekali ya kadang-kadang masyarakat bilang santai aja itu kan usia anak, paling nanti bebas.
Nah, ada anggapan-anggapan itu, bahkan ada yang ekstrim. Undang-undang perlindungan anak itu hanya kedok untuk anak-anak dalam melakukan aksi kriminalitas. Ada gitu. Enggak, tetap kalau mekanisme tadi kan negara sudah hadir dan membuat mekanismenya, tinggal bagaimana pasukan-pasukan penegak mekanisme itu menjalankan apa enggak. Misalnya seperti itu. Itu sih Bu Yulia terkait diversi dan restorasi justice. Untuk yang pelopornya gimana, Ya, Kakak Bintang? pelopor. Pelopor ya. Sorry. Tadi saya keliru pelakor lah. Jenis dong, sama. Oke, untuk pelapor akan ada dua pendekatan yang berbeda. Kalau forum anak kan ada ya, forum anak kota kabupaten, forum anak desa. Itu pelopornya dia menjadi contoh atau penyebar kebaikan di usia-usia anak. Itu menjadi tugasnya forum anak. Nah, saya membuat buku pelopor untuk semua anak, minimal dia bisa menjadi contoh di lingkungan keluarganya dulu. Membuang sampah sembarangan, yuk kita melapori di lingkungan keluarga dulu. Itu sekecil-kecil aja. Membersihkan tempat yang habis dia tidur sendiri misalnya, membersihkan kamar tidurnya sendiri setelah bangun tidur. Nah, itu simpel-simpel itu aja menjadi pelopor. Itu sih untuk pelopor. Tapi kalau kasus forum anak itu berbeda. Bagaimana forum anak itu bisa menjadi agent of change, memang benar-benar isu-isu perlindungan anak. Itu akan berbeda pendekatannya. Terima kasih Bu Yulia. Sama. Selanjutnya Pak Ken menanggapi tadi dari Mbak Yulia terkait dengan Pergub ya Pak. Ya, terima kasih. Memang Jatim ini cukup lengkap ya untuk sebagai peraturannya, tetapi ya untuk implementasi ini dimanapun sepertinya masih perlu kita dorong. Ini sebagai contoh, kami di Kabupaten Malang ini belum ada perda tentang disabilitas. Tetapi di kiri kanan Kabupaten Malang ada Kota Malang, itu sudah ada perdanya. Di sebelah kiri Malang ada Pasuruan, itu juga sudah ada perdanya. Tetapi nasib disabilitas, nasib anak-anak rentan di ketiga kota kabupaten itu juga nggak jauh beda. Sehingga kami pemberdayaannya tidak tergantung pada itu sudah punya perda atau belum. Kami masuk ke 3 kota itu. Kemudian terkait dengan Pergub ya, tadi yang saya maksud adalah Pergub nomor 23 tahun 2024, tahun 2021 adalah tentang penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau Biaskes Miskin. Ini adalah layanan kesehatan di luar sistem JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ken. Ya. Oke, ini masih ada sedikit waktu ya teman-teman. Ini saya persilahkan kepada Saudari Aulia Nisa. Halo Saudari. Masih adakah di room? Iya Kak, masih Kak. Oke. Silahkan. Oke. Pertanyaannya untuk Kak Bintang, kan lagi marak ya kasus pelecehan seksual bagi di bawah umur. Termasuk kemarin ada berita anak perempuan yang berusia 14 tahun yang sudah dilecehkan dan terkena HIV saat ini. Jadi saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak jika banyak anak-anak yang belum mengerti bahwa mereka itu mendapatkan pelecehan seksual dan mereka bingung mencari tempat yang aman untuk diri mereka, sehingga mereka bingung juga untuk mengadu terhadap siapa. Itu untuk Kak Bintang. Dan untuk Kak Kertaning, bagaimana tanggapan Bapak jika mendengar seseorang yang menjudge seorang disabilitas? Misalnya jika seorang ibu yang baru saja melahirkan anak, namun orang lain atau biasanya tetangga yang menjudge lebih baik anak itu dibuang karena membawa sial atau beban bagi keluarga. Dan kalau misalkan ada seseorang yang mengerti hukum atau gimana itu Pak, apa ada konsekuensinya? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik deh dari Saudari Aulia Nisa. Silahkan saya serahkan ke Pak Ken dan Mas Bintang.
Ya, terima kasih Kak Dewi dan Kak Aulia Lisa ya. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan jika banyak anak yang belum mengerti bahwa mereka mendapatkan pelecehan seksual dan mereka bingung mencari tempat yang aman untuk mereka sendiri, sangat sedih tanggapannya ya. Dan ini menjadi tantangan. Saya tidak berani menjawab apa-apa karena ini menjadi tantangan. Tantangan di mana dibuat kita semua bagaimana memasifkan informasi tentang laporan. Sebenarnya sudah banyak sekali tools laporan, misalnya SAPA. SAPA itu punyanya KPPA, ada hotline-nya. Terus ada juga misalnya ngomong ke Kementerian Pendidikan, itu juga ada hotline-nya juga kalau ngomong ke anak misalnya laporan kasus anak di sekolahan. Belum lagi nanti di Bapak Wali Kota kita punya ada hotline juga ya, lapor KUP, lapor Pak Wali. Nah, sebetulnya sudah banyak sekali laporan. Tantangan kedua adalah respon nggak laporan itu oleh orang-orang yang memiliki mandat misalnya. Itu sih Kak Aulia. Lalu yang ketiga, memang secara psikis sangat sulit untuk berbicara atau untuk mengungkapkan bagi orang-orang yang mendapatkan korban pelecehan seksual atau apalagi kekerasan seksual. Yang bisa kita temukan, yang bisa kita dorong adalah ya tadi care. Ketika kita melihat teman-teman kita ada sesuatu perubahan perilaku yang tidak tidak seperti biasanya, bukan kita kepo. Nanti kata Sujud itu ya, kita menanyakan kabar, kata orang kepo. Kalau nggak menanyakan kabar, katanya acuh-acuh. Bukan kita kepo, tapi kita peduli. Kenapa? Apa yang terjadi pada teman kita itu? Sehingga kita bisa membantu untuk bukan menyelesaikan ya, misalnya persoalan yang bisa kita bantu oleh teman kita ini yang misalnya apa itu soalannya. Itu sih, kalau bagaimana ya harus kita bareng-bareng mensosialisasikan dulu ada laporan-laporan ini. Nah itu sambil mendorong peran pemerintah untuk meresponnya. Yang masih hot itu kan tentang cybercrime ya Kak Aulia ya. Cybercrime misalnya ada orang ke-hack, ada orang yang fotonya tersebar. Itu memang sumber daya di kepolisian belum sampai polsek. Ngomongkan tentang undang-undang ITE, melaporkan akun saya ke-hack, foto saya tersebar, di polsek tidak punya sumber daya, yang ada di Polda. Itu aja antrinya jutaan atau ratusan orang yang melapor tentang cybercrime itu. Nah, maka dari itu harus dari berbagai unsur tadi. Bagaimana layanannya ditingkatkan, informasinya itu dimasifkan, dan teman-teman memiliki kepekaan. Hanya itu. Ini mending di Indonesia, mungkin di negara Eropa urusannya Pak Ken ya urusan Pak Ken sendiri, urusanku ya urusan sendiri, ngapain aku menjadi pelapor? Itu mungkin. Nah ini mumpung di Indonesia sih mempunyai ada tolong-menolong, gotong royong ya, kita bantu teman dengan cara tadi empati dan care. Itu sih kalau lihat Nisa. Mohon maaf jika saya sebetulnya tidak bisa menjawab ini bagaimana tanggapannya, sedih. Yang bisa dijawab, ayo bareng-bareng untuk mensosialisasikan informasi tentang hotline tadi. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Bintang. Silahkan Pak Ken menanggapi pertanyaan dari Aulia. Oke, terima kasih. Memang sedikit melanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Bintang, memang terkait dengan pelecehan terhadap anak, gitu ya. Terus bagaimana ketika anak itu belum paham. Ini apalagi ketika dialami oleh anak-anak dengan disabilitas, terutama anak dengan disabilitas intelektual yang mereka mengalami hambatan mengalami perbedaan kecepatan berpikir atau pemahaman yang berbeda dengan anak-anak juga anak-anak yang mengalami disabilitas mental. Ini bagaimana ini juga memerlukan PR tersendiri, sehingga langkahnya adalah sosialisasi melibatkan lintas sektor. Kalau kami biasanya melibatkan PKK ini untuk sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anak-anak disabilitas, sehingga disabilitas di usia remaja, anak-anak menuju remaja, kemudian orang tuanya ini bisa melakukan pendidikan di dalam keluarga bagaimana memperkenalkan tentang reproduksi pada anak-anaknya. Kemudian terkait dengan
bagaimana ketika ada orang yang melecehkan anak disabilitas, misalnya anak orang tua baru melahirkan terus bilang buang saja, itu buah sial. Ini memang persoalan yang kompleks, yang mana ini menyangkut kehidupan bermasyarakat. Ya ini kita tinggal pilih dua jalur. Yang pertama jalur edukasi masyarakat, ini memerlukan langkah yang agak panjang, tapi nanti dampaknya akan luas. Yang kedua adalah bisa ditempuh jalur hukum, dilaporkan pada pemerintah desa atau mungkin kepada polisi dan sebagainya. Nah, terkait dengan edukasi masyarakat, ini biasanya lebih kami pilih ketika hal itu masih bisa kita tolerir. Jadi dengan cara yang pertama dengan menguatkan keluarganya dulu. Jadi kita belum mengarah pada orang yang melecehkan atau yang menghina tadi, tetapi kita kuatkan dulu keluarganya supaya kita ada satu pandangan antara kita sebagai pendamping masyarakat dengan keluarga disabilitas. Karena banyak kejadian keluarga disabilitas yang kita bantu di awal-awal dulu, itu di tengah jalan mereka mogok, macet, karena merasa capek, merasa lelah. Alah sudahlah, ngalah aja Pak, daripada saya pusing gitu kan, ngurus anak sudah pusing, tambah seperti ini begitu. Oleh karena itu langkahnya kita kuatkan dulu keluarganya, kita satu persepsi dulu dengan keluarganya, lalu kita sepakat mengambil langkah yang mana, apakah langkah sosial, kita interaksi dengan RT, RW, pengurus desa, atau mungkin kita langsung melakukan tindakan pintas, yaitu melapor kepada polisi. Ini pilihan-pilihan, tetapi tadi sebelum kita melangkah apapun terkait dengan disabilitas dan keluarganya, kita ada baiknya untuk berdiskusi mematangkan dari pihak internal keluarga dengan disabilitas. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Ken. Oke, ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Ken karena satu waktu. Nah ini beliau tidak ingin disebutkan namanya, saya bacain aja ya. Ini langsung DM ke saya. Oke, pertanyaannya seperti ini untuk Mas Bintang dan Pak Ken, silahkan ditanggapi nantinya. Ya. Saya memiliki saudara yang memiliki anak dengan speech delay, jadi ada disabilitasnya. Hanya saja orang tuanya sejauh ini cenderung tidak terima bila ada yang menyampaikan masukannya mengenai anaknya untuk terapi dan sebagainya. Sampai saat ini pun si anak tidak diusahakan untuk dibawa terapi, jadi dibiarkan saja seperti itu. Nah, ini ingin meminta masukan sebagai saudara, hal apa yang bisa dilakukan oleh penanya. Seperti itu, Mas Bintang dan Pak Ken, silahkan ditanggapi. Ya, nanti akan mempertajam ya. Buat kakak yang tadi berubah, ini maksudnya budaya. Kayak seperti orang tua mengajar anak. Loh, itu kan anak saya. Itu kan pola di ketegasan di keluarga saya. Padahal kekerasan itu jelas salah. Sama seperti tadi, sudah memiliki pengetahuan dan menganjurkan anaknya itu untuk terapi, tetapi masih ngeyel dan masih bukan ngeyel ya, dengan kepercayaannya sendiri. Saran saya terus saja, karena kadang terus saja diberi pengertian, tetapi juga harus pelan-pelan ya, artinya melakukan pendekatan dengan hati-hati, karena bisa jadi itu bentuk keputusasaan tadi seperti Kak Ken, dan itu akhirnya sehingga orang tua itu ya enggak, pokoknya ini yang saya lakukan baik, itu juga bisa jadi. Tapi nanti saran saya tetap aja teruskan saja, karena gimana mau dilaporkan juga nggak bisa, deliknya juga nggak ada, kita sudah memberitahu maksimal mungkin, kasihan juga anaknya. Saya menyadari kebingungan itu, dan seperti ketika kita sosialisasi, oh jangan, tetapi orang tua tetap ngeyel. Nah, tapi kan kita tidak diam, terus mensosialisasikannya. Tapi mungkin Pak Ken yang punya pengalaman itu silakan. Kalau kekerasan beda, kalau kekerasan disosialisasi masih ngeyel, laporkan aja, ya kan? Itu kekerasan. Nah ini dalam hal pengobatan mungkin Pak Ken yang yang punya pengalaman empiris.
Ya, terima kasih Mas Bintang waktunya juga yang bertanya sangat bagus pertanyaannya. Jadi ada keluarga dengan anak disabilitas gitu ya, tapi dia tidak menerima masukan dari siapapun tentang anak itu, bahkan menolak untuk klarifikasi. Inilah sebenarnya yang melatar belakangi kami mengembangkan posyandu disabilitas di tingkat desa atau kelurahan. Gitu. Jadi di posyandu ini ada pola pendekatan komunikasi, di mana keluarga disabilitas yang menolak ini mengalami pendekatan oleh orang-orang yang disegani di desa itu. Jadi kadang kita sebagai saudara kalau ngomong itu nggak didengarkan, tetapi kalau yang sudah ngomong itu Pak Yai, Pak Pendeta, atau Pak RT, Pak RW, itu mereka akan nurut. Nah ini peran dari posyandu disabilitas di tingkat desa. Belum lama saya ada peserta posyandu yang datang ke saya ngomong, Pak Ken, saya sebenarnya terpaksa ke sini. Kenapa? Saya dioper-oper sama Pak RW. Yang penting mau berangkat dulu, sekalipun dengan terpaksa. Jadi penolakan terhadap keluarga disabilitas ini masih ada di berbagai tempat dan ini memang masih terjadi hingga saat ini. Salah satu solusinya adalah kita mengadakan pendekatan melalui orang-orang yang disegani oleh keluarga itu, termasuk mungkin tokoh masyarakat, serta kita mendorong adanya regulasi pemerintah di tingkat lokal, desa atau kelurahan, sehingga orang akan terpaksa dulu nggak apa-apa datang untuk menerapikan anaknya, ya kan? Setelah itu kita bertahap untuk memberikan edukasi sehingga orang itu akan sadar bahwa anaknya memang disabilitas dan perlu mendapatkan pengobatan. Kemudian di dalam posyandu ini nanti juga akan ada praktek-praktek baik tetangga-tetangga lain yang sudah mengalami manfaatnya. Sehingga apa? Mungkin pertama terpaksa karena desakan RT RW, tapi kemudian dia melihat, oh ternyata di posyandu itu enak diterapi, anaknya ada perkembangan baik. Terus kemudian juga melihat tetangganya yang juga disabilitas, oh itu juga menjadi lebih baik. Kemudian juga berinteraksi antar keluarga dengan disabilitas yang tadinya merasa sendiri, nggak ada teman, di posyandu itu mereka akan bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Kami informasikan bahwa di setiap desa itu setidaknya terdapat 50 keluarga dengan disabilitas. Artinya ketika seorang disabilitas atau keluarga ini merasa sendiri, tidak ada yang lain, saya ini merasa satu kampung hanya kami yang disabilitas, itu tidak, ternyata itu bisa paling minimal itu 50 orang disabilitas. Bahkan ada desa yang mencapai 130 orang dengan disabilitas dalam desa. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Ken atas tanggapannya. Terima kasih juga Mas Bintang. Oke, ini sudah di akhir acara ya, teman-teman. Kita sudah 2 jam bersama dalam sesi webinar hari ini. Mungkin sebelum saya tutup untuk kesimpulan, mungkin ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan, pesan-pesan buat kami semua nih, Mas Bintang, Pak Ken, sebagai generasi muda pemerhati kesehatan mental. Silakan, mungkin ada Mas Bintang dulu, silakan. Ya, terima kasih Kak Dewi. Ya, cuman pesan aja buat teman-teman, ayo kita saling peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Di dalam peduli itu pasti ada empati sehingga kita bisa membantu sesama. Karena tidak ada satupun orang di sekitar kita yang menangis misalnya, stres misalnya, tertinggal misalnya, karena ada kita yang bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih Mas Bintang atas pesannya. Pak Ken? Ya, terima kasih. Terkait dengan kesehatan mental, siapapun bisa mengalami masalah kesehatan mental tanpa terkecuali, termasuk kita yang saat ini ada di webinar ini. Karena itu, ya, mari kita menjaga kesehatan mental dan juga mari kita membantu, mendorong, menyemangati kawan-kawan kita yang mengalami masalah dengan kesehatan mental. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Ken atas pesannya. Oke, terakhir teman-teman sambil mendengarkan kesimpulan dari saya, boleh diisi feedback yang sudah ada linknya di kolom chat ya. Oke, atau mungkin teman-teman dari panitia bisa dikirimkan kembali linknya. Oke, terakhir mungkin kesimpulan untuk webinar kita hari ini. Oke, kita membahas terkait dengan kelompok anak rentan di mana masing-masing anak sebenarnya punya kerentanannya sendiri-sendiri. Ada tingkat resikonya tadi kalau kata Mas Bintang. Oke, dan itu mempengaruhi keberfungsian sosial
anak di lingkungannya. Oke, jangan sampai pada kekerasan anak, itu yang kita hindari. Kemudian tadi juga dari Pak Ken sudah disebutkan praktik baik yang bisa kita lakukan. Tadi sudah dikasih contoh nih dari teman-teman dari Ringkal Sosial. Ya, sudah ada desa kelurahan inklusi dan juga sudah ada posyandu disabilitas. Oke, ini mungkin bisa kita contoh ya Pak Ken ke depannya, diterapkan di desa dan kelurahannya masing-masing mungkin ya teman-teman. Bisa menjadi pelopor lahirnya posyandu disabilitas di kotanya masing-masing. Ya. Oke, baik. Akhir kata mungkin sebelum ditutup mungkin sesi foto bersama teman-teman panitia. Oke, jadi silahkan teman-teman peserta boleh open cam dulu sejenak. Oke, kita abadikan momen ini ya, teman-teman sekalian. Oke, nanti tolong dihitung ya, teman-teman panitia, kalau sudah siap untuk foto. Oke, ya untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ya, untuk slide kedua. Ya, slide kedua. Silahkan di-open kameranya sejenak untuk kita foto. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, apa sudah? Ya. Oke, sudah? Panitia? Oke, sudah ya. Oke, baik. Oke, akhir kata teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Kami dari Tabula, Sehat Jiwa, dan juga Halo Jiwa Indonesia berterima kasih, utamanya kepada kedua narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Bintang, Pak Ken atas waktunya, dan juga rekan-rekan sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Selamat istirahat. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ken, terima kasih Mas Oke, Bintang. sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ken. Oke, sama-sama. Matur nuwun, Mas. Nawi ke Semarang Pak Ken. Oke. Kabar-kabar. Siap. Assalamualaikum. Oke, salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.